tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu,
Awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi
Round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang.
Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK.
Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua Maki Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK.
Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK.
Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE.
Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang.
Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi
Round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream
G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang.
Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi
Round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream
G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang.
Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi
Round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang.
Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK.
Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman
melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Dia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara.
Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaisang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaesang Gibran turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaesang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaesang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaesang belum mau diwawancara. Ia menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaesang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaesang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaesang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres. Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaisang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaisang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Terkait dengan dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat. Komentar itu disampaikan Jokowi usai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Jokowi menyebut bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah itu, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu tersebut dan langsung meninggalkan tempat wawancara. Kemudian Wakil Presiden terpilih sekaligus kakak dari Kaisang, Gibran, turut buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret adiknya tersebut. Saat berada di kawasan Laweyan, Solo pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Gibran hanya meminta kepada awak media untuk menanyakan dugaan gratifikasi tersebut kepada Kaisang. Gibran membantah bahwa MOU yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Gibran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat profesional dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep muncul kembali setelah diisukan menghilang terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang terlihat hadir di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu 4 September 2024 pekan lalu. Saat tiba di kantor PSI, Kaisang belum mau diwawancara, yang menyebut ada rapat yang harus dilakukannya bersama tim PSI terlebih dahulu. Selesai menggelar rapat dengan durasi kurang lebih selama 5 jam, Kaisang Pangarep juga bungkam saat ditanya wartawan mengenai dia yang dikabarkan menghilang. Putra dari Presiden Jokowi itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari wartawan mengenai isu dirinya menghilang setelah ramai kabar mengenai penggunaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, awak media juga menanyakan kepada Kaisang yang dilaporkan ke KPK imbas dugaan gratifikasi tersebut, namun Kaisang lagi-lagi tidak menjawabnya. Ia tampak terus berjalan menuju mobil Fortuner hitam sambil dikawal oleh seorang anggota Pas Pampres.
Kemudian juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. Tessa mengungkapkan pengusutan soal dugaan gratifikasi Kaesang dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menyatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi, dan Tessa juga menegaskan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, Tessa mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang Pangarep. Menurut Presiden Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Tudingan adanya gratifikasi tersebut berawal dari postingan foto istri Kaesang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto langit dari jendela pesawat saat pergi ke Amerika Serikat. Namun, model jendela pesawatnya berbeda dengan pesawat komersil biasa. Ternyata Kaesang dan Erina pergi menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut menuai sorotan lantaran diunggah saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan postingan tersebut semakin menghebohkan warganet lantaran adanya dugaan bahwa jet pribadi Gulfstream tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Ketua MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi